Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, perkenalkan nama saya Fauji. Latar belakang saya sarjana seni dan saat ini saya domisili di Yogyakarta. Saya seorang distributor yang bertahapan nasional di perusahaan Tiens dengan support system One Vision. Pada video kali ini saya akan sharing tentang parameter bisnis atau PBO, parameter bisnis One Vision yang dipakai oleh perusahaan Tiens. Sebelum saya menjelaskan tentang PBO, ada satu paradigma menarik, yaitu mengenai aktivitas dan produktivitas. Apa bedanya? Kalau aktivitas kita hanya berorientasi pada kegiatan saja. Tapi kalau produktivitas, orientasinya adalah hasil. Maka pastikan, jika Anda sibuk, pastikan Anda bergerak maju. Nah, kalau hanya sekedar sibuk, ini ada eksperimen menarik Bapak Ibu dari ulat bulu ya. Anda tahu ya, ulat bulu itu kalau mereka berjalan selalu mengikuti temannya yang di depan. Jadi kemana temannya berjalan, dia pasti ikut. Di YouTube banyak ya eksperimen-eksperimen yang Anda bisa lihat ulat bulu yang berbaris. Jadi Anda ketik aja ulat bulu berbaris. Dan ini ada eksperimen Bapak Ibu, ulat bulu jika ditaruh di sebuah baskom ya, diletakkan di sebuah baskom yang bulat, mereka akan berjalan melingkar mengikuti temannya yang berjalan di depannya. Walaupun di tengah-tengah ditaruh daun murbei, itu makanan kesukaan si ulat bulu, mereka tetap akan berjalan muter terus sampai mereka kelelahan, lapar, dan meninggal. Itulah kalau kita hanya sibuk saja, hanya sibuk tapi tidak tercapai targetnya, tidak tercapai goalsnya. Perbedaan bekerja dengan goals dan bekerja tanpa goals adalah hasilnya ya. Nah, kabar bagusnya di bisnis Tiens, kita sudah punya goals yang walaupun kita new distributor belum punya goals, kita sudah diarahkan dengan sebuah goals atau anak tangga untuk menaiki karir kita ya. Jadi goals harus terukur Bapak Ibu, harus ada angka-angka yang jelas. Dan parameter bisnis. Nah, parameter bisnis adalah sejumlah angka-angka penting dan struktur organisasi yang ditentukan berdasarkan pengalaman dan statistik yang gunanya untuk mengukur kesehatan dan kestabilan bisnis Anda. Itu disebut parameter bisnis. Nah, atau sering juga disebut vital sign ya. Vital sign itu adalah angka-angka penting yang biasanya untuk mengukur sesuatu seperti ekonomi. Kalau di ekonomi itu mengukur labanya ya, kemudian ruginya gitu ya, keuntungannya di ekonomi seperti itu. Kalau di kedokteran biasanya untuk mengukur sel, tekanan darah, dan seterusnya dan lain-lain. Intinya vital signs ini adalah angka-angka penting yang harus kita ikuti gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di perusahaan Tiens sudah ada namanya parameter bisnis One Vision. Jadi kita sudah ada anak tangga mulai dari anak tangga pertama yaitu core producer, kemudian royal, kemudian crown, ambassador, dan seterusnya. Pada video kali ini saya hanya akan sharing tentang anak tangga yang pertama yaitu PBO CP. Gimana caranya Bapak Ibu kita menaiki PBO CP? Nah, Bapak Ibu perhatikan angka ini. Ya, jadi syarat-syarat untuk kita disebut bisnisnya sehat itu kita harus menjadi seorang CP atau orang-orang inti. Kalau kita sebagai manusia, syarat-syarat kita disebut sehat adalah misalnya tekanan darah sekian, kadar kolesterolnya sekian, kadar asam uratnya sekian. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu bahaya untuk kesehatan. Betul ya? Nah, kalau di bisnis Tiens kita ada namanya core producer. Ini adalah vital sign, angka-angka penting yang harus kita kejar. Karena tentu kita tidak mau seperti ulat bulu tadi, hanya sekedar sibuk tapi tidak tercapai goalsnya. Nah, kalau Anda mau naiki anak tangga kesuksesan ya, atau anak tangga jenjang karir ya, jenjang karir pertama Anda, itu Anda harus kejar namanya core producer. Ini beberapa syaratnya, minimal kita menjadi membership silver. Jadi kalau saat ini masih bronze, kejar membership silver. Itu goalsnya. Yang kedua, memiliki starter pack, masukkan kode divisor. Yang ketiga, terdaftar Netpi. Yang keempat, presentasi minimal 8 kali per bulan. Yang kelima, PPV ya, belanja di ID sendiri sebesar 650 PV.
Kemudian total network point value atau TNPV total 3000 PV. Ini omset pribadi dan tim. Kalau ini semua terpenuhi, kita disebut CP. Nah, kenapa ada orang disebut CP minggu pertama? Ya, karena seperti ini Bapak Ibu. CP minggu pertama itu, nah jadi dalam 1 bulan kita sudah ada 4 kali tutup buku, sama seperti kita hidup saat ini. Dalam 1 bulan ada 4 minggu, dalam 1 tahun ada 12 bulan gitu ya. Nah, di Business Tiens dalam 1 bulan ada 4 minggu juga, 4 minggu tutup buku. Tutup buku itu omset kita direkap, bonus kita dihitung, kemudian ditulis, nanti akan dibagikan. Nah, seperti itu ya. Nah, hari ini tanggal 26 Oktober kita ada di sini. 26 Oktober sampai 4 November itu disebut minggu pertama di bulan November. Kalau PBOCP ini Anda capai di minggu pertama ini, semua syarat-syarat terpenuhi di minggu pertama, Anda disebut seorang distributor CP minggu pertama karena PBOCP tercapai di rentan waktu ini ya, dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 4 November. Sekarang kita hari ini tanggal 26 Oktober. Oke ya. Ini kalau terpenuhi semuanya, Anda disebut CP minggu pertama. Kalau ini terpenuhinya nanti di sini di minggu kedua, Anda disebut CP minggu kedua. Kalau ini terpenuhi di minggu ketiga itu ini Bapak Ibu dari tanggal 11 sampai tanggal 18 November. Anda disebut CP minggu ketiga. Kalau terpenuhi di minggu keempat dari tanggal 18 November sampai 25, misalnya Anda baru memenuhi syarat-syarat CP ini, Anda disebut CP minggu keempat. Oke ya? Nah, buat Anda yang sudah pernah CP nih, CP di bulan Oktober. Kalau Anda sudah pernah CP di bulan Oktober, Anda tidak perlu memenuhi syarat semuanya, cukup 4 ini aja. Kalau ini kan ada 6 ya. Anda udah pernah CP nih, Anda nggak perlu silver lagi karena ini sekali seumur hidup. Terus starter pack juga ini sekali seumur hidup. Jadi Anda tinggal cek net fee Anda aktif atau enggak. Terus jumlah presentasi Anda 8 kali atau enggak. Terus kemudian PPV Anda sudah terpenuhi 650 PV atau belum. Kemudian total omset Anda dan grup sudah sampai 3000 PV atau belum. Kalau sudah tercapai ini semuanya, dan misalnya tanggal 30 Anda sudah tercapai ini semuanya, buat Anda yang sudah pernah CP, Anda disebut PBOCP minggu pertama ya. Ini PBOCP minggu pertama. Buat Anda yang belum, misalnya Pak saya belum pernah CP, saya masih bronze, berarti Anda harus kejar semua syarat ini. Kalau Anda ini terkejar di minggu pertama di rentan waktu ini, Anda disebut CP minggu pertama. Oke ya. Nah, itu demikian Bapak Ibu semuanya, itu penjelasan tentang PBOCP minggu pertama ya. Buat Anda yang hari ini berjuang memperjuangkan PBOCP minggu pertama, konsultasi ke para pengundang Anda bagaimana cara Anda mengejar CP minggu pertamanya dan minta penjelasan tentang poin-poin ini ya. Pastikan kita bekerja ada hasilnya, karena bekerja dengan goals dan tanpa goals itu perbedaannya adalah di hasilnya. Pastikan kita orang-orang yang disebut berhasil di bisnis ini. Berhasil artinya kita ada hasilnya. Supaya ada hasilnya kita harus bekerja dengan goals. Go CP minggu pertama, go Royal minggu ketiga. Saya Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses untuk kita semuanya.